Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa Nah, terima kasih Rosiana sudah memimpin doa. Nah, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nah, baik, sudah Ibu cek, ternyata hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Ibu. baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siap. Siap Sudah siap, sekali, Ibu. Ibu. Semua ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang masih ingat terkait materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya? Pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang pengertian dan metode yang dalam perhitungan pendapatan nasional, Bu. Nah, ya benar sekali Yunia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional dan metode yang digunakan dalam perhitungan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep pendapatan nasional dan praktek menghitung pendapatan nasional. Yang sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini yaitu nah, kalian mampu untuk memahami konsep pendapatan nasional dan mampu untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, Ibu ingin tanya ke kalian, nah apakah mungkin suatu negara itu memiliki PDB yang tinggi tetapi tingkat kebahagiaan atau kesejahteraan warganya itu rendah? Nah, kalian berikan contoh nyata dari negara-negara yang mungkin mengalami situasi tersebut. Ada Ibu, kalau dari yang saya ketahui, ada negara Qatar yang memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia. Sebagian besar berkat ekspor minyak dan gas alamnya. Meskipun kaya secara ekonomi, Qatar juga menghadapi tantangan sosial, terutama terkait hak-hak pekerja migran. Sejumlah besar pekerja migran di negara tersebut bekerja dalam kondisi yang keras, dengan upah rendah dan minim hak asasi. Hal ini mengurangi kualitas hidup bagi sebagian besar populasi di negara itu. Nah, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Nah, apakah ada yang mau menjawab lagi? Tidak ada, Ibu. Nah, baik kalau tidak ada yang mau menjawab lagi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, Ibu bertanya apakah ada yang tahu konsep pendapatan nasional itu ada apa saja? Ada dua, Ibu. Ada GDP dan DNB. Iya, benar. Ada lagi? Saya Ibu, ada personal income Bu. Nah, benar sekali jawabannya. Ibu, saya mau bertanya rumus untuk menghitung personal income itu Nah, pertanyaan yang apa bagus ya Bu? sekali. Jadi, rumus untuk menghitung PI itu adalah NNI dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan, ditambah transfer payment. Apakah sudah menjawab? Sudah Ibu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait konsep pendapatan nasional. Tolong diperhatikan dan dipahami ya. Nah, jadi pendapatan nasional itu memiliki beberapa konsep. Setiap konsep memiliki kegunaan masing-masing dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. PDB ini adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara. Tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing, asalkan orang tersebut berada di wilayah suatu negara. Nah, GDP inilah yang dihitung menggunakan tiga metode pendekatan. Ada pendekatan produksi, penerimaan, dan pengeluaran.
Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Nah, PNB adalah nilai moneter atau output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. PNB hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tanpa memperhitungkan output yang dihasilkan warga negara asing. Nah, rumusnya yaitu PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau PNN. Nah, PNN adalah nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Nah, rumusnya ada PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Kemudian ada pendapatan nasional neto atau PN. Nah, PN ini merupakan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Rumusnya yaitu PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa rumus dari PN adalah PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Di antara kalian, apa ada yang tahu apa saja yang termasuk dalam pajak tidak langsung? Saya Ibu, contoh dari pajak tidak langsung itu pajak pertambahan nilai, cukai, dan materai. Nah, benar sekali, Fahim. Terima kasih sudah menjawab. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kelima ada pendapatan perseroan atau PP. PP merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif. Pendapatan perseroan dapat dihitung dengan rumus NNI dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan, dan ditambah transfer payment. Yang terakhir ada pendapatan disposable. Nah, pendapatan ini merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Rumusnya, PI dikurangi pajak langsung. Nah, yang termasuk dari pajak langsung itu apa saja? Apakah ada yang mau jawab? Saya Ibu. Oh iya, silakan Habibah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Maaf, ini internet Ibu nge-lag ya, jadi suaranya nyendat-nyendat. Tidak apa-apa. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang paham terkait mari yang jelaskan. Sudah ada Ibu, sudah Tidak ada paham. Bu, paham. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kegiatan selanjutnya ada mengerjakan LKPD. Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Yunia, Rosiana, Nadifa, dan Fahim. Kelompok 2 ada Erma, Lulu, Nesha, dan Habibah. Nah, kemudian hasilnya akan dipresentasikan ya. Silahkan dikerjakan. Nah, Ibu amati Yunia kebingungan ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu, itu saya lupa terkait rumus untuk menghitung pendapatan nasional yang menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, untuk rumus perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran itu ada C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi impor. Itu rumusnya. Nah, kamu sudah tahu kan indikator apa saja yang digunakan? Ya, Ibu sudah. Terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Nah, untuk kelompok 2, apakah ada yang dibingungkan terkait LKPD yang Ibu berikan? Saat ini tidak ada Ibu. Nah, ya sudah dikerjakan ya. Jangan ada yang bermain sendiri. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Nah, untuk kelompok satu sudah sampai mana mengerjakannya? Menghitung personal income, Ibu, tapi ini kok sulit. Nah, ya, jadi kalian itu sebelum menghitung personal income itu harus menghitung GNP, NNP, dan NNI-nya terlebih dahulu karena konsep tersebut saling berkaitan. Nah, baru selanjutnya kalian bisa menghitung personal income itu sendiri. Jangan diloncati pengerjaannya. Nah, jadi nanti bisa ketemu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, sudah ya, waktunya sudah habis. Dan saatnya untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Nah, presentasinya dimulai dari kelompok satu dulu, kemudian dilanjut kelompok dua ya. Silakan perwakilan Baik, dari Ibu. kelompok Saya satu. perwakilan dari kelompok 1. Baik, Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perhitungan pendapatan nasional. Untuk nomor 1, laba atau P sama dengan 20 juta. Untuk nomor 2, yang pertama ada GNP, hasilnya adalah 136.057,3 miliar. Untuk yang NNP, hasilnya adalah 129.499,5 miliar. Untuk yang NI sama dengan 120.553,9 miliar. Untuk yang PI hasilnya 120.552,7 miliar. Untuk yang DI hasilnya 120.540,7 miliar. Nah, terima kasih kelompok satu, jawabannya sudah tepat ya. Nah, dilanjut kelompok dua. Terima saya Ibu dari perwakilan kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, untuk soal nomor 1, GDP-nya 458,85. Nah, untuk soal nomor 2, JNP-nya 135.056,3 miliar. Untuk ENP-nya 128.498,5 miliar. NNI-nya 119.552,9 miliar, PI-nya 119.532,5 miliar, dan yang terakhir DI-nya yaitu 119.520,5 miliar, Ibu. Nah, terima kasih kelompok dua, jawabannya juga sudah tepat sekali. Nah, sudah selesai ya kegiatan presentasi kita. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan kesimpulan. Nah, bisa salah satu dari kalian. Silakan. Saya, Ibu. Ya, Rosiana, silakan. Jadi kesimpulan hari ini adalah pendapatan nasional memiliki beberapa konsep. Setiap konsep memiliki kegunaan masing-masing dalam penghitungannya. Adapun konsep pendapatan nasional diantaranya yaitu GDP, GNP, NNP, dan NNI, PI, dan DI. Nah, terima kasih. Rosiana sudah menyimpulkan dari jawaban dan jawabannya sudah tepat sekali. Kemudian Ibu ada mini quiz nih untuk kalian kerjakan supaya kalian bisa lebih memahami terkait materi yang sudah Ibu berikan. Nah, bisa di-scan barcode-nya ya, atau tidak buka link yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kelas. Ibu mulai gamenya. Bentar ini kok bisa. Pertama ada Najwa Fatri ya, sebenarnya Pak Yunia menyusul. Oi,
Nah, peringkat pertama ada Yunia, yang kedua ada Nadi Fatri, yang ketiga ada Nesha. Nah, beri tepuk tangan dari kalian. Gimana perasaannya untuk pembelajaran hari ini? Apakah sedih, senang, atau masih bingung terkait materi yang Ibu jelaskan? Ini Bu, untuk materi pembelajaran hari ini saya sudah paham Ibu. Tidak ada yang dibingungkan dan pembelajaran hari ini tuh sangat seru dan ada kuis yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa lebih memahami terkait materinya. Nah, terima kasih Yunia sudah memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kesenjangan ekonomi. Nah, silakan kalian mencari referensi terlebih dahulu, dibaca materinya ya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.